Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Kurniawan selaku kelompok 4 bersama M. Ulil Absor Abdillah, Himatus Ulia, dan Muhammad Fatwa akan mempresentasikan tentang perancangan sistem industri. Latar belakang: perkembangan industri manufaktur di era globalisasi menghadirkan persaingan ketat yang menuntut perusahaan untuk adaptif, menjaga kualitas, dan meningkatkan efisiensi. Sistem produksi menjadi aspek krusial karena rancangan yang kurang baik dapat menimbulkan pemborosan, biaya tinggi, lead time lama, serta menurunnya produktivitas dan kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, perancangan sistem industri yang terstruktur mencakup alur proses, tata letak fasilitas, manajemen produksi, dan pengelolaan SDM. Tata letak harus mendukung kelancaran aliran kerja, ergonomi, dan keselamatan, serta manajemen produksi perlu didukung dengan jadwal berbasis permintaan, kontrol mutu, serta pengelolaan persediaan yang efektif. Di sisi lain, peran SDM sangat penting melalui SOP, pelatihan, dan motivasi kerja. Dengan rancangan komprehensif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing untuk menghadapi persaingan industri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang alur proses produksi baru yang lebih efisiensi dengan mengurangi aktivitas non-value added dan memperpendek lead time. 2. Bagaimana menyusun tata letak fasilitas yang optimal sehingga dapat meminimalkan perpindahan material, mengurangi kemacetan aliran kerja, serta meningkatkan aspek ergonomi dan keselamatan kerja. 3. Bagaimana merancang sistem manajemen produksi yang meliputi jadwal produksi serta kontrol mutu, serta sistem manajemen persediaan agar selaras dengan kebutuhan perusahaan. 4. Bagaimana merancang sistem sumber daya manusia mencakup penjadwalan kerja, penyusunan SOP, serta program pelatihan dan insentif untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem produksi baru. Tujuan rancangan sistem: 1. Menghasilkan rancangan alur proses produksi baru agar aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat diminimalkan. 2. Menyusun tata letak fasilitas baru yang sesuai guna memperbaiki aliran kerja, meminimalkan material handling, serta meningkatkan ergonomi dan keselamatan kerja. 3. Merancang sistem manajemen produksi yang efektif mencakup jadwal non-produksi berbasis permintaan pelanggan, penerapan standar kontrol mutu, serta pengelolaan persediaan. 4. Menyusun rancangan sistem sumber daya manusia yang mencakup penjadwalan kerja yang seimbang, penyusunan standar operating prosedur yang jelas, serta program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi kerja. 5. Memberikan usulan perbaikan yang komprehensif sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, menjaga mutu produk, serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri. Metodologi penelitian. 1. Meningkatkan permasalahan. Melakukan studi literatur mengenai manajemen produksi dan sistem industri. Mengidentifikasi masalah utama dalam sistem produksi saat ini. Alur proses, tata letak, manajemen produksi, dan SDM. Mengumpulkan data awal mengenai kapasitas produksi, aliran material, waktu proses, tingkat kecacatan, serta produktivitas tenaga kerja. 2. Pengumpulan data proses produksi, waktu siklus, urutan kerja, dan aktivitas bernilai tambah maupun tidak bernilai tambah. Data tata letak, jarak perpindahan material, frekuensi aliran, peta lantai produksi.
data manajemen produksi, jadwal produksi, sistem persediaan, sistem kontrol kualitas, data SDM, jumlah tenaga kerja, pembagian tugas, jam kerja, tingkat keterampilan. 3. Analisis sistem yang ada. Analisis alur proses menggunakan untuk memetakan aktivitas bernilai tambah dan pemborosan. Analisis tata letak dengan from to chart dan activity relationship chart untuk mengetahui efisiensi perpindahan material. Analisis manajemen produksi. Analisis kinerja SDM terkait beban kerja, SOP, dan pelatihan. 4. Perancangan sistem baru. Perancangan alur proses produksi baru menggunakan prinsip lean manufacturing, mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah. Perancangan tata letak fasilitas baru, memilih alternatif tata letak, proses layout, produk layout, atau keluar layout yang sesuai. Perancangan sistem manajemen produksi, penyusunan jadwal produksi berbasis demand forecasting, sistem kontrol mutu dan pengelolaan persediaan. Perancangan sistem SDM, pembuatan SOP, penjadwalan kerja, pelatihan, serta pemberian insentif. 5. Evaluasi dan pemilihan alternatif, membandingkan rancangan alternatif menggunakan kriteria efisiensi aliran material, waktu tunggu, produktivitas, dan biaya. Penggunaan metode analisis kuantitatif, misalnya perhitungan waktu tempuh material, kapasitas produksi, maupun analisis kualitatif, ergonomi, keselamatan, kepuasan kerja. Ruang lingkup. A. Alur proses produksi. Analisis hanya difokuskan pada proses produksi utama, tidak mencakup area pendukung seperti administrasi, gudang non-produksi, atau distribusi produk. Rancangan proses baru hanya bertujuan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah tanpa membahas otomatisasi mesin secara mendalam. B. Tata letak fasilitas. Perancangan tata letak difokuskan pada area produksi, tidak termasuk tata letak kantor, ruang administrasi, atau fasilitas umum perusahaan. Evaluasi terbatas pada aspek aliran material, efisiensi, jarak perpindahan, ergonomi, dan keselamatan kerja. C. Manajemen produksi. Pengelolaan produksi dibatasi pada penyusunan jadwal produksi, pengendalian persediaan FIFO, Kanban, atau ABC, serta penerapan kontrol kualitas. Tidak membahas aspek perancangan keuangan, biaya produksi secara detail maupun strategi pemasaran produk. D. Sumber daya manusia atau SDM. Pembahasan hanya meliputi penjadwalan kerja, penyusunan SOP, serta rekomendasi pelatihan dan insentif. Tidak membahas aspek hukum, ketenaga kerjaan, hubungan industrial, maupun kebijakan rekrutmen perusahaan. Profil perusahaan. PT Baruna Jaya Abadi merupakan perusahaan pembengkelan yang berdiri sejak tahun 2011 dan berlokasi di pergudangan Sevlok, Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak dalam penyediaan suku cadang kapal, spare part kapal, dan saat ini dipimpin oleh Bapak M.E. Sharing meningkatkan kebutuhan industri perkapalan di wilayah Sidoarjo. Perusahaan berhasil memperoleh sertifikat BKI kelas dari Biro Klasifikasi Indonesia yang menandakan kualitas produk telah sesuai standar bahan baku dan aspek keselamatan kerja. Dalam operasionalnya, PT Baruna Jaya Abadi membagi kegiatan produksi ke dalam 3 divisi utama. 2 diantaranya yaitu divisi besi yang fokus memproduksi suku cadang berbahan besi, plat, dan as, dan produk utama seperti blower, winch, dan manhole, serta didukung 6 pegawai, dan divisi alumini yang khusus membuat komponen kaca dan rangka kapal, dan produk seperti scuttle open, scuttle fix, serta jendela kapal, dan diperkuat oleh 5 pegawai. Sekian dari kelompok
4. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.